Di ujung barat Pulau Jawa, pernah berdiri sebuah imperium maritim Islam yang disegani dunia. Inilah kisah Kesultanan Banten. Bukan hanya pusat spiritual, Banten adalah salah satu poros utama jalur rempah, menghubungkan Asia dengan Eropa. Namun, sebelum menjadi kesultanan, wilayah ini adalah bagian dari kerajaan Sunda yang perlahan mulai dipengaruhi oleh dakwah Islam. Kisah Banten tak lepas dari peran sentral Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah, seorang wali Songo yang karismatik. Ia mengirim putranya, Maulana Hasanuddin, untuk menyebarkan ajaran Islam secara intensif di wilayah Banten. Maulana Hasanuddin menjadi tokoh kunci yang mendirikan dinasti dan meletakkan dasar politik Kesultanan Banten. Titik baliknya adalah penaklukan Sunda Kelapa dari Portugis dan Kerajaan Pajajaran pada tahun 1527 bersama pasukan Cirebon. Kemenangan ini menegaskan otoritas Islam dan secara de facto menandai berdirinya Kesultanan Banten sebagai negara merdeka. Ibu kota dipusatkan di Surosowan, yang kemudian berkembang menjadi kota pelabuhan yang sangat strategis. Kepemimpinan dilanjutkan oleh putranya, Maulana Yusuf, yang fokus pada perluasan wilayah dan pembangunan infrastruktur. Di masa Maulana Yusuf, Kerajaan Pajajaran akhirnya ditaklukkan sepenuhnya, memperluas kekuasaan Banten ke seluruh Jawa Barat. Abad ke-17 adalah era keemasan Banten. Kesultanan ini menjadi bandar niaga internasional. Komoditas utama Banten adalah lada. Lada Banten sangat terkenal dan dicari oleh pedagang dari seluruh dunia. Peninggalan arsitektur seperti Masjid Agung Banten mencerminkan kemakmuran dan perpaduan budaya yang kaya. Masa kejayaan politik dan militer mencapai puncaknya di bawah Sultan Ageng Tirtayasa, pemimpin yang cerdas dan visioner. Sultan Ageng membangun armada laut yang kuat, menjadikan Banten kekuatan maritim tak tertandingi di kawasan ini. Namun, kejayaan Banten mengundang perhatian musuh yang jauh lebih licik, Verenigde Oost-Indische Compagnie atau VOC. VOC membangun basis di Batavia, yang berfungsi sebagai pesaing langsung bagi pelabuhan Banten. Sultan Ageng menolak tunduk pada monopoli VOC. Ia melancarkan perang terbuka baik di darat maupun di laut. Ia dikenal menggunakan strategi gerilya, menyerang pos-pos VOC di Batavia dan sekitarnya. Sayangnya, kekuatan VOC tidak hanya terletak pada senapan, tetapi juga pada kemampuan mereka memecah belah. VOC memanfaatkan perselisihan antara Sultan Ageng Tirtayasa dan putranya, Sultan Haji. Sayangnya, kekuatan VOC tidak hanya terletak pada senapan, tetapi juga pada kemampuan mereka memecah belah. VOC memanfaatkan perselisihan antara Sultan Ageng Tirtayasa dan putranya, Sultan Haji, Abu Nasyar Abdul Qahar. Sultan Haji, didorong oleh ambisi, membuat perjanjian rahasia yang fatal dengan VOC. Perjanjian itu memicu perang saudara yang melemahkan Banten dari dalam, mengubah keunggulan menjadi kehancuran. Dengan bantuan militer Belanda, Sultan Haji mengepung istana ayahnya sendiri, Traton Surosowan. Setelah perlawanan sengit, Sultan Ageng Tirtayasa ditangkap pada tahun 1683. Ia kemudian dipenjara di Batavia hingga wafat. Penangkapan ini adalah pukulan telak bagi kedaulatan Banten. Sebagai imbalan atas bantuan, VOC memaksakan perjanjian yang secara efektif mengakhiri kemerdekaan ekonomi Banten. Banten kehilangan hak berdagang dengan negara lain selain VOC, memaksa mereka menerima monopoli Belanda. Selama abad ke-18, Banten secara bertahap merosot statusnya menjadi kerajaan boneka di bawah kendali VOC. Meskipun dilemahkan, semangat perlawanan tidak padam, ditunjukkan melalui berbagai pemberontakan rakyat kecil. Akhir tragis Kesultanan Banten datang pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels. Daendels memaksa Sultan Banten menyerahkan wilayahnya kepada pemerintah kolonial Belanda, menghapus kesultanan pada tahun 1813. Meskipun kesultanan berakhir, warisan Banten sebagai pusat Islam dan perlawanan anti-kolonial tetap abadi. Sisa-sisa kejayaan, seperti reruntuhan Surosowan dan Menara Banten, kini menjadi saksi bisu sejarah gemilang. Kisah Banten mengajarkan kita bahwa kekuasaan sebesar apapun dapat runtuh oleh intrik dan perpecahan internal. Namun, ia juga meninggalkan jejak keberanian dan semangat perlawanan yang menginspirasi generasi selanjutnya. Pelajari lebih lanjut tentang sejarah Indonesia yang kaya dan kompleks dalam video kami berikutnya.
Jika video ini bermanfaat, bantu dukung dengan like, share, dan subscribe supaya kami bisa terus menghadirkan konten menarik lainnya.